Oke, sobat bahagia, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Selamat datang di video saya kembali pada saat ini. Untuk saat ini kita akan buka dulu aplikasi Alkitab ya. Aplikasi Alkitab. Oke, mari kita buka. Akan kita bacakan sabda Tuhan pada malam atau pagi ini. Sekarang masih subuh. Jadi bisa dibilang masa teduh ya. Bukan masa teduh, waktu teduh. Oke, kita buka perjanjian baru di Markus bab 7 ayat 7 gitu itu ayat 7. Markus bab 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, baca nih Injil Perjanjian Baru dari Lukas mulai dari bab 7 sampai bab 16 yang menceritakan pada saat itu mungkin Tuhan Yesus mengenai adat istiadat ya. Adat istiadat tentang hal-hal yang najis itu. Jadi yang najis itu bukan apa yang dimakan menurut Tuhan Yesus, apa yang dari luar. Apa yang dari luar itu yang ngebuat kamu najis gitu loh. Tapi apa yang keluar dari kita itulah yang menajiskan. Artinya perbuatan atau tindakan kita yang menajiskan kita, bukan dari luar yang menajiskan kita. Contohnya apabila ada seorang pelacur, lalu pelacur itu memegangmu, apa kamu jadi najis? Tidak. Tetapi ketika kamu melakukan hal sesuatu, misalkan kamu sudah menikah tapi kamu selingkuh dengan perempuan pelacur itu, maka kamu menjadi najis. Itulah perbuatan maksud Tuhan Yesus. Perbuatan yang keluar dari dalam diri kita, bukan yang dari luar. Jadi hal ini banyak sekali ya, manusia itu menjudge orang berdasarkan adat istiadat, berdasarkan najisnya dia, karena dia punya pekerjaan hal yang jelek gitu loh. Kita sebagai manusia selalu menghakimi, padahal justru itu yang menajiskan kita, karena kita terlalu mudah menghakimi orang, kita terlalu mudah menajiskan orang. Oh kamu PSK ya, ini najis ya gitu kan. Iya. Oh kamu seorang yang bersalah gitu ya, kamu seorang yang pernah di penjara ya, najis kamu ya gitu. Bukan. Tapi apa perbuatan kita yang kadang kita tidak rasakan. Semakin dewasa semakin saya mengerti bahwa perbuatan dan kata-kata kita itu harus yang terbaik,
harus berbuat yang baik dan berkata-kata yang bagus gitu. Bukan berarti kita tidak boleh berkata-kata kotor ya, mungkin ketika berbicara dengan teman mungkin kata-kata kotor keluar, tapi dengan maksud bukan yang tidak baik gitu. Itu tapi ketika kita berbicara dengan banyak orang, kita harus berhati-hati berkata-kata, berhati-hati dalam perbuatan, karena mungkin perbuatan yang kamu lakukan itu sudah menajiskan diri kamu sendiri. Jadi itulah, mari kita untuk berlaku yang benar gitu. Ya mungkin kita dalam hati bisa berpikir untuk berlaku yang tidak benar gitu ya. Mungkin kita bisa berpikir untuk bersenang-senang, berfoya-foya, pergi keluar sana, ke clubbing atau free sex atau free drug ataupun free apapun ya, itu bisa saja, why not gitu. Tapi kan itu hal-hal perbuatan yang justru membuat yang kita lakukan gitu loh, yang keluar dari dalam diri kita. Dan kita tidak bisa bilang itu hal yang orang itu demen free sex lalu dia najis karena dia sudah memegang tangan saya seandainya gitu. Bukan itu. Tapi ketika apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus itu ingin mengubah konsep dari adat istiadat yang dulu bahwa seseorang itu najis, ini najis, mungkin makanan itu najis, itu adalah adat istiadat. Tuhan Yesus mengajar bahwa yang menajiskan manusia adalah dirinya sendiri dan apa yang dikeluarkannya melalui kata-kata, melalui perbuatannya. Kalau kamu salah megang bahaya, itu bisa menajiskan diri kamu. Maksud salah megang itu apa? Misalnya salah megang, misalkan kamu menampar orang, itu sudah membuat menajiskan kamu. Atau mungkin kamu memukul temanmu, itu sudah menajiskan kamu. Kamu suka memukul orang, kamu suka memukul orang-orang sekitarmu, itulah yang sudah menajiskan kamu. Oke, jadi yang terpenting dalam pembahasan renungan malam atau subuh ini bahwa kita harus selalu berkata-kata positif, berbuat yang positif. Walaupun dalam diri kita sudah ada hal yang buruk ya, tapi kalau bisa kita filter lah gitu. Hal yang buruk itu agar perbuatan kita tidak menajiskan diri kita, dan itulah yang menjadikan kita berdewasa dalam beriman. Oke, apalagi di zaman ini ya, tentu sangat sulit untuk berbuat yang positif, berbuat yang baik di mana sekitar kita negatif, kita sering lihat berita-berita negatif. Tapi kita harus tetap berusaha karena itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Jadi apa yang kita keluarkan harus berpositif, berguna bagi orang lain dan tidak menajiskan diri kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga renungan pada malam atau subuh ini bisa memperkuat iman kita. Terima kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas izin-Mu pada renungan malam atau pagi ini ya Tuhan. Terima kasih. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi semua orang. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi diri yang menonton, diri kita yang sedang menonton ini. Terberkatilah kamu kepada Tuhan Yesus, terutama percayalah kepada Tuhan Yesus selalu dalam nama Bapa. Mari kita ucapkan Bapa kami yang dalam surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terpuji dalam Yesus, mari saya ucap sekarang lama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Kudus, sekarang sepanjang segala waktu. Amin. Oke guys, sampai jumpa di video dengan berikutnya. See you and bye bye.